sebetulnya bagaimana menjembatani ini melalui berbagai macam tools tadi. Nah, ini tadi saya sampaikan ya bahwa gelombang keberlanjutan ini sebetulnya sudah disampaikan atau sudah dikembangkan sejak lama ya melalui filosofi Romawi kuno maupun juga yang dikembangkan oleh filsuf dari Yunani ya dengan old filosofi kita sebut. Socrates pernah menyampaikan buku mengenai Nicomachean Ethic yang sebetulnya bicara sustainability. Nah, kemudian kita sekarang banyak mengadopsi konsep new sustainability dengan konsep IUCN dan sebagainya tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita menghadapi namanya tools user dilemma. Ya, user dilemma ini adalah bagaimana kemudian menjembatani keterbatasan alat analisis yang kita miliki, ya, dengan kompleksitas permasalahan yang kita hadapi. Nah, cara termudah adalah melakukan diagnostik. Ya, diagnostik tadi seperti halnya Bapak Ibu sekalian barangkali nggak enak badan, ya, merasa kurang sehat dan sebagainya. Nah, sebelum lebih detail ke dokter spesialis atau ke dokter khusus, nah biasanya akan ke dokter umum terlebih dahulu. Kemudian dokter akan melakukan diagnostik, ya, dicek temperaturnya, kemudian dicek tekanan darahnya dan sebagainya. Nah, itulah dari sana kemudian bisa diambilkan kesimpulan secara umum, ya, apakah kita sehat atau tidak, ya, dan tanda kutip fit atau tidak. Nah, sama juga dengan keberlanjutan, ya, karena dimensinya sangat kompleks, ya, kita mungkin tidak bisa langsung melihat permasalahan secara lebih detail pada aspek-aspek khusus, maka kita bisa lakukan melalui diagnostik, ya, melalui tes permukaan, melakukan assessment terhadap sistem yang melalui indikator-indikator tertentu. Nah, saya sering menganalogikan dengan ibaratnya kita menguji dengan tes pen begitu ya, apakah ada listrik atau tidak. Sama juga tadi dengan dokter menggunakan stetoskop, apakah jantung kita sehat atau tidak, atau ada anomali atau tidak. Nah, sama juga nanti dengan revis, prinsipnya adalah diagnostik keberlanjutan. Nah, diagnostik ini kemudian diukur melalui satu ukuran yang sederhana yang saya sebut dengan indexing. Nah, karena tadi di revis setelah kita cek, ya, dengan sekian indikator dan sebagainya tadi, maka disimpulkan apakah orang ini sehat atau tidak, ya, atau ekosistem ini sehat atau tidak, atau sistem tadi sustainable atau tidak. Jadi prinsipnya sama juga dengan diagnostik dokter tadi, ya, mungkin kita merasa nggak fit dan banyak sekali masalah yang mungkin kita rasakan. Tapi dengan satu stetoskop, barangkali dengan temperatur, dokter bisa mengatakan bahwa apakah kita fit atau tidak. Nah, sama juga dengan RAFIS dan MDS, ya, karena fokus kita lebih kepada mendiagnostik di dalam permukaan melalui tes pen tadi, melalui prinsip yang disebut dengan how good is good. Nah, kenapa ini prinsip ini kita gunakan? Ya, karena kata-kata how good tadi itu menggambarkan menyimpulkan satu permasalahan yang kompleks ke dalam satu indikator yang simple, ya, seberapa good sebetulnya, ya, sistem yang kita kembangkan. Nah, ibaratnya juga sama dengan Bapak dan Ibu membeli laptop atau membeli handphone atau membeli kendaraan bermotor, ya. Di sana banyak ukuran, mungkin ketika kita beli smartphone, ada yang memilih kameranya, ada yang memilih mungkin security-nya, ada yang mungkin memilih memorinya, ada yang mungkin memilih feature yang lain, ya, banyak sekali aplikasi di dalamnya, ya. Nah, kemudian disimpulkan dalam satu bahasa yang sederhana, apakah ini smartphone high-end, produk luxury atau mahal, atau smartphone yang low-end, ya, dengan katanya smartphone mahal atau smartphone murah. Sama juga ketika kita bicara kendaraan, ya, sama juga kita bicara apapun juga yang banyak mengandung dimensi. Nah, karena dimensi tadi sangat kompleks untuk diukur, maka kita ukur dalam satu ukuran sederhana, ya, apakah dia good atau dia bad. Nah, revis juga akan melakukan hal yang sama sebetulnya, ya. Jadi apakah dia dalam kondisi good atau dalam kondisi bad. Nah, good-nya seperti apa? Ya, how good is good. Nah, apakah
dalam skala 0 sampai 100 misalnya begitu. Apakah dalam indeks 0 sampai 1, whatever indeks yang kita gunakan, itu yang kita kemudian pakai untuk menggambarkan bahwa sistem dalam kondisi good atau sistem. Kita lihat juga bagaimana kemudian prinsip-prinsip ini bisa kita gunakan ya. Nah, untuk mendiagnostik tentu saja juga alat ukurnya banyak ya, tidak harus satu alat ukur ya. Nah, karena konteks hari ini ya, pelatihan beberapa hari ini Bapak Ibu sekalian ada di pengambilan keputusan ya, multi kriteria, nanti akan ada di sini kita lihat ya. Di beberapa kasus keberlanjutan ini bisa diukur lewat impact analysis ya. Jadi tadi karena ada perubahan yang fundamental, misalnya dari kondisi baseline, dari kondisi reference ke kondisi terkini, maka perubahan tadi dikatakan unsustainable ya. Tapi kemudian kalau sebaliknya ya ada peningkatan, namun juga tidak dramatis begitu, tidak melalui cyclical yang up and down, atau kita sebut dengan oscillating dalam bahasa matematik, maka dikatakan itu pun juga bisa sustainable. Karena fokusnya kepada impact ya, before and after, dan mengaca kepada reference point-nya. Kalau dilihat dari sisi aspek ekonomi pun ya, kita bisa melihat juga bahwa apakah kemudian sistem tadi secara economic speaking ya, apakah dia cost efektif atau tidak, atau tadi cost yang lebih besar daripada benefit yang diperoleh, maka itu pun juga bisa kita gunakan sebagai alat diagnostik untuk keberlanjutan. Nah, dalam beberapa kasus barangkali kita harus mengukur ya instrumen-instrumen yang selama ini tidak terpasarkan atau tidak ada transaksinya di pasar. Maka instrumen valuasi ekonomi misalnya bisa kita gunakan juga di sana, ya untuk mengukur apakah ada ekstraksi yang berlebihan dibanding dengan nilai non-market komponen yang sebetulnya memiliki nilai yang tinggi. Di luar ketiga komponen tadi, ya, di luar ketiga alat ukur tadi, maka metode yang lebih banyak digunakan adalah pendekatan multi kriteria. Nah, Revis MDS menggunakan pendekatan multi kriteria, ya sifatnya adalah kompensatory. Apa yang dimaksud dengan kompensatori? Ya, karena ketika kita bicara multi kriteria, ada indikator good, ada indikator bad. Ya, jadi kalau bicara kemiskinan, ya misalnya adalah bad indikator, bicara pencemaran adalah bad indikator. Ya, namun bicara pendapatan atau produktivitas adalah good indikator. Nah, apakah kemudian bad indikator dan segala macam tadi yang bad ini bisa dikompensasi oleh good indikator, atau sebaliknya ya. Jadi kalau tujuannya adalah meminimizing bad indikator, mungkin yang satu good indikator tadi bisa kita kompensatori dengan bad indikator. Jadi whatever yang kita tuju ya, indikator-indikator tadi kita sebut dengan kompensatori. Mungkin tidak sepenuhnya juga kompensatori ya, mungkin sebagian sifatnya partial, nah itu juga bisa kita gunakan. Nah, atau sebaliknya ya, di dalam konteks strong sustainability, nah dua ini ya, compensatory dan partial compensatory, kita sebut sebagai weak sustainability atau sustainability lemah. Nah, sementara untuk non compensatory kita sebut dengan strong sustainability ya, karena tadi indikator bad ini tidak bisa kita kompensasi dengan indikator satu indikator bad, misalnya tidak bisa kita kompensasi dengan dua indikator good. Maka kita berbicara pada non-compensatory. Nah, non-compensatory biasanya kita gunakan ketika kasus-kasus itu sifatnya irreversible. Ya. Nah, sering saya mengatakan bahwa ketika sistem mengalami irreversibility, ya ini istilahnya adalah teori telur dadar. Ya. Teori telur dadar itu you cannot make omelette without breaking the eggs. Ya. Kita nggak bisa membuat telur tanpa memecahkan telur dadar. Sekali telur itu sudah menjadi telur dadar, ya dia sudah tidak bisa dipulihkan kembali. Nah, itulah sifatnya irreversible dan itu juga bersifat non-compensatory. Nah, Revis dan MDS ya berbicara pada compensatory dan partial compensatory, dengan kata bicara pada weak sustainability ya, sustainability lemah.
Nah, di sisi lain ya, banyak sekali juga pendekatan pengukuran dari keberlanjutan. Bisa kita gunakan rating ya, kita bisa gunakan life cycle, bisa kemudian juga MESU dan seterusnya ya. Jadi macam-macam ukuran yang bisa kita gunakan di dalam pendekatan keberlanjutan. Ini sekedar menggambarkan saja sebetulnya alat-alat ukur keberlanjutan tadi ya. Nah, untuk konteks pelatihan ini ya sebenarnya hanya satu spot yang ada di sini ya. Ini di buku hijau yang saya tulis itu menggambarkan kurang lebih kerangkanya seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara keberlanjutan, ya kita lihat apakah kita ingin melihat variabelnya, apakah kita ingin melihat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, ataukah kita ingin bagaimana mengembangkan strategi yang ada di dalamnya, atau tadi ya kita pertimbangkan juga aspek ketidakpastian berdasarkan hipotesis-hipotesis yang bisa kita kembangkan. Nah, blok ini kita sebut dengan prospektif analisis, bisa kita gunakan ya untuk menganalisis keberlanjutan berdasarkan aktor dan faktor ya. Jadi ada variabel dan aktor. Karena tadi keberlanjutan itu tidak kemudian standalone ya. Suatu sistem dikatakan sustain pasti ada aktor yang terlibat di dalamnya ya. Ada tokoh masyarakat, mungkin ada ya tadi ada lembaga yang menjaga supaya sistem tadi dalam konteks sustainable ya. Saya baru pulang dari Komodo kemarin ya, bagaimana misalnya satu lembaga kekeh untuk mempertahankan bahwa Komodo itu adalah taman nasional. Mungkin yang lain ingin mengembangkan itu menjadi kawasan wisata. Ini conflicting aktor sebetulnya yang bisa kemudian mengubah keberlanjutan dari tadi Taman Nasional Komodo itu sendiri. Ya. Atau kita lihat bahwa keberlanjutan ini pun juga dipengaruhi oleh variabel-variabel kunci. Misalnya regulasi, ya, kemudian juga berkaitan dengan investasi dan sebagainya. Bisa saja itu kemudian mengganggu sustainability. Nah, dua di atas ini mengukur keberlanjutan dari aktor dan faktornya. Lalu bagaimana misalnya strategi keberlanjutannya, ya, skenario apa yang bisa dikembangkan, indikator apa yang bisa diukur, kemudian tindakan apa atau action apa yang bisa ditindaklanjuti, dan juga policy apa yang bisa dikembangkan, maka keberlanjutan bisa diukur melalui multipole atau multi-policy. Nah, kita lihat juga barangkali membandingkan 2 atau 3 skenario jika maka ya. Jadi kalau saya kembangkan, misalnya tadi contohnya, kalau Komodo ini saya kembangkan sebagai destinasi wisata, maka konsekuensi terhadap konservasi seperti apa? Atau tadi, kalau dua-duanya jalan seperti apa? Nah, itulah yang kita sebut sebagai SMIC prob, ya ada probability, ada jika maka, yang kita itu adalah peluang. Jadi kalau peluang konservasi dijalankan, konsekuensi terhadap pariwisata seperti apa, ya. Kalau peluang terhadap pariwisata tidak dijalankan, juga konsekuensi terhadap perekonomian seperti apa, dan sebagainya. Jadi di Speak Prob akan berbicara jika maka, dan akan berbicara probability, ya namanya juga prob. Nah, di blok ini akan berbicara sustainability dalam konteks prospektif, ya. Jadi sifatnya ex ante, kita bisa mengevaluasi untuk perencanaan ke depan, atau bisa digunakan juga sebagai expose, ya. Nah, di blok yang di tengah ini ada dua, yang sebenarnya sustainable evaluation, ya. Satu mendiagnostik keberlanjutan melalui flag atau teknik bendera, nanti saya jelaskan juga apa itu, atau status keberlanjutan melalui rapid appraisal, ya. Nah, di sini pun kita lihat namanya rapid appraisal, ya. Dia ada beberapa shortcut atau jalan pintas yang kita gunakan ya untuk mengakomodasi permasalahan yang kompleks tadi, dan engine yang digunakan kemudian melalui MDS. Jadi yang di blok tengah ini adalah sustainable evaluation, ya. Kita mengevaluasi apakah sistem tadi sustain atau tidak, ya. Jadi sifatnya adalah diagnostik, saya katakan.
Nah, blok di berikutnya adalah blok policy analysis atau policy evaluation. Jadi fokus kepada kebijakan yang sudah dijalankan, ya, melalui performance analysis misalnya, melalui data development analysis, atau tadi ya kita skenariokan mengenai dinamika dari keberlanjutan, ya melalui mulai berbagai analisis dinamik, ya, dynamical system atau sistem dinamik, ya. Ini dua hal yang berbeda, Bapak dan Ibu sekalian, karena orang sering confuse antara sistem dinamik dengan dynamical system. Ya, dua-duanya sebetulnya adalah menggambarkan model dinamik, ya, namun satu bergerak pada model discrete, yang satu lagi bergerak pada model continuous. Ya. Dan kadang-kadang kita rancu juga, sistem dinamik itu ditulis dalam bahasa Inggris sistem dinamik. Jadi tidak boleh sebenarnya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sistem dinamik lagi, gitu, karena di bahasa Spanyol, di bahasa Prancis pun disebut dengan dinamika the system, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia harusnya dinamika sistem, ya, bukan sistem dinamik. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai policy analysis atau sebagai policy evaluation. Nah, di blok yang bawah ini yang menggambarkan bagaimana keberlanjutan, ya, kita ukur melalui strategi atau policy evaluation juga sama, namun dengan pendekatan yang berbeda, ya. Di QCA atau Quantitative Comparative Analysis, ya, fokusnya adalah mencari pathway, mencari jalur. Kenapa yang satu dikatakan sustain melalui jalur yang berbeda, jalur yang masuk dengan inputnya, ya. Mungkin ibaratnya kalau Bapak dan Ibu sedang sekolah sekarang, ya, kalau outputnya adalah lulus cepat dengan nilai yang baik, ya, tadi ada setiap orang memiliki jalur yang berbeda, ya. Ya mungkin tadi ada orang yang dari awal sudah masuk, sudah langsung menggenjot jurnalnya dan sebagainya, yang lain mungkin di ujung, ya. Kemudian yang satu beasiswanya penuh, yang lain tidak, ya, dan sebagainya. Mungkin ada juga mahasiswa yang sama-sama memberikan beasiswa, bebas tugas, ya, dan segala macam, tapi di ujung polisi lulusnya lama, mungkin karena pembimbing yang berbeda. Nah, QCA kemudian bisa mengevaluasi pathway tadi atau jalur tadi melalui metode namanya comparative analysis dengan teknik tersendiri, ya. Teknik namanya causal kompleksitas causal condition, ya. Jadi sebab akibat yang kompleks. Di blok lain ini adalah fokus kepada strategi terbaik, ya, pilihan terbaik melalui multi kriteria dengan outranking dan sebagainya. Dan di buku saya jelaskan juga mengenai Optamos yang fokus kepada partisipasi. Dan di atas ini pun juga banyak alat analisis yang bisa kita gunakan, ya, untuk mengukur sisi lain dari data, ya, melalui multimora atau melalui Gray relationship analysis, melalui general process analysis, ya, melalui predictive analysis atau klasifikasi, dan seterusnya, ya, melalui orange pattern dan sebagainya. Jadi banyak tadi tools yang bisa kita gunakan, ya, untuk melihat atau menguji keberlanjutan. Nah, MDS atau Revis hanya satu spot saja yang ada di sini, ya. Jadi tidak harus kemudian Bapak dan Ibu mengunci diri, ya. Jadi kalau bicara keberlanjutan kadang-kadang pokoknya Revis bukan itu sebetulnya. Dia hanya satu spot saja, ya, alat diagnosis keberlanjutan melalui pendekatan multidimensional scaling, ya. Nah, nanti saya jelaskan apa itu MDS dan sebagainya. Ini saya set dulu, ya. Nah, instrumen diagnostik pun juga sebenarnya bukan hanya satu di sini, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah sekolah seperti saya, ya, yang mengambil advance computational analysis atau advance mathematical analysis, nah, kita dulu diajari, ya, bagaimana menggunakan Euler, ya, prinsip Euler algorithm atau Pontryagin maximum principle. Nah, ini pun juga engine yang digunakan oleh model-model dinamik yang kita gunakan saat ini, ya, seperti Stella atau Vensim atau apapun juga yang Madonna, Maple dan segala macam menggunakan prinsip Euler dan prinsip Pontryagin maximum principle. Nah, tujuannya kalau Bapak dan Ibu menggunakan Stella atau Vensim, di situ ada fluktuasi, ya, di mana sistem akan stabil
yang menunjukkan sustainable. Nah, engine yang digunakan atau prinsip matematik yang digunakan adalah prinsip Euler di dalamnya. Nah, tanpa komputer pun bisa kita lakukan ya bagaimana menghitung sustainability melalui prinsip Euler dan Van Trigon Maximum Principle, karena dicari adalah steady state ya. Jadi ini prinsip analytical kita sebut ya. Kalaupun kita gunakan tools-nya, modelnya atau software-nya ya, di sana ada Maple, ada Madonna ya, Berkeley Madonna, ada MATLAB, ada Mathematica. Ini semua menggunakan prinsip Euler dan prinsip Van Trigon Maximum atau Runge-Kutta. Jadi kalau Bapak cek, Bapak Ibu cek ya di Stella atau di Pensim, pasti dia akan menggunakan algoritma RK4 ya, Runge-Kutta 4 atau menggunakan prinsip Euler ya. Jadi itu sebetulnya engine-nya di sana. Jadi kalau kita paham ya bagaimana menggunakan Euler, bagaimana menggunakan maximum principle, ya kita tidak akan terjebak pada causal loop diagramnya atau sekedar stack flow diagram, karena engine yang bekerja di dalamnya adalah prinsip Euler dan prinsip Van Trigon Maximum Principle. Ya. Atau di ujung kanan ya dari analytical tadi kita switch ke discrete, ya kita gunakan discretizing. Jadi kalau analytical itu berbicara pada model continuous ya, karena penggunaannya adalah pada persamaan diferensial atau the ordinary differential equation atau ODE. Nah, kalau kita discretizing ya, ada model continuous tadi ke dalam model discrete, kita bisa gunakan computational dynamic programming misalnya dengan GAMS atau General Algebraic Modeling System. Nah, ini pun juga bisa mengukur keberlanjutan melalui data discrete sebetulnya, dan kita akan lihat kapan dia akan steady state, ya, kapan dia akan stabil, dan seterusnya. Kapan phase plane dihasilkan, sehingga disitulah kemudian akan ditentukan titik keseimbangan atau titik keberlanjutannya. Jadi dua ini adalah core di dalam analisis keberlanjutan yang berbasis komputasi ya. Yang satu menggunakan model continuous sebelah kiri, yang sebelah kanan menggunakan model dynamic ya, model discrete. Nah, di tengah-tengah kemudian ada tools yang menjembatkan itu yang melalui non-parametrik ya. Nah, di sana ada flag, kemudian juga ada dashboard ya, dashboard sustainability. Apa yang membedakan? Ya, di sini sifatnya non-parametrik, tidak perlu mengikuti kaidah-kaidah Euler maupun Runge-Kutta. Gunakan pendekatan apakah dia sudah melewati batas maksimum atau minimum. Ada threshold di situ. Kemudian data dinormalisasi, ya, setelah dinormalisasi kemudian dihasilkan indeks, dan indeks tadi akan menggambarkan seberapa besar ya dia sustain. Ya, jadi di tengah ini sebenarnya menggunakan prinsip normalisasi data untuk menghasilkan indeks yang tidak lagi mengandung unit ya. Gitu. Ini contoh bagaimana instrumen flag ya digunakan. Jadi flag adalah pendekatan namanya bendera, di situ ada hijau, kuning, merah, dan hitam ya. Jadi kalau sistem ini sudah melewati threshold minimum ya, dia akan masuk zona kuning, kemudian akan masuk zona merah ya ketika sudah memasuki threshold maksimumnya, dan kemudian bisa juga masuk ke dalam zona hitam ketika kemudian seluruh threshold tadi sudah dilewati. Nah, flag menggunakan prinsip multi kriteria ya, kemudian menggunakan color coding tadi ya, red, green, dan blue, dan hitam. Nah, bagaimana mengukur keberlanjutannya? Selama banyak coding hijau muncul, ya dikatakan bahwa sistem ini sustainable. Nah, sebaliknya kalau banyak coding merah atau hitam muncul atau kuning, maka jumlah komponen merah kuning tadi bisa menggambarkan sistem yang tidak sustainable. Ini di buku saya dari bab 6 ya, mengenai flag approach. Cuma kelemahannya memang software-nya belum diupdate sehingga masih menggunakan platform pada 32 bit ya. Untuk komputer dengan 64 bit agak mengalami kesulitan. Nah, dashboard sustainability di mana? Dashboard sustainability lain lagi ya, dia menggunakan normalisasi data dengan berbagai macam indikator ya, dinormalisasi dengan 0 sampai 1000 skornya, yang kemudian akan menghasilkan skor mendekati 1000 dikatakan sustainable.
Nah, ini juga digabungkan dengan color coding ya. Jadi semakin banyak warna hijau menunjukkan bahwa sistem tadi dalam kondisi sustainable ya. Nah, contoh ini yang saya lakukan di daerah Kedung Sepur misalnya ya, Kedung Sepur itu Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi ya. Kita lihat dari sisi lingkungan mungkin ya ada aspek merah untuk kawasan hutan ya, namun barangkali udara masih oke. Dari sisi ekonomi mungkin lebih banyak aspek merah ya, kecuali dari sisi pengeluaran dan jumlah pekerja maupun PDRB dan sebagainya. Sosial mungkin juga banyak zona hijau di sini. Nah, overall kemudian dia akan meranking ya, dia di zona mana sebenarnya, apakah mendekati merah atau mendekati hijau. Nah, panah ini akan bergerak cenderung ke hijau atau cenderung ke merah ya setelah dicek data tadi apakah dia mendekati 1000 atau menjauhi angka 1000 atau mendekati angka 0. Jadi kalau kita bicara indeksnya relatif ya. Di sini indeksnya 0 sampai 1000, jadi boleh juga 0 sampai 100. Namun dashboard menggunakan perkalian 1000 ya istilah perkalian 100. Ini adalah Excel add-on, jadi bisa digunakan melalui Excel, datanya dibaca oleh Excel ya, kemudian di analisis melalui normalisasi data. Ya. Nah, lalu di mana posisi rapid appraisal atau rapid study berbasis NDS? Ya. Jadi kalau kita lihat ini rapid study ini sebenarnya tool yang sudah dicoba dengan berbagai kasus yang kompleks ya. Kemudian bedanya kalau tadi 0 sampai 1000 untuk dashboard, di Revis kita menggunakan 0 sampai 100 ya karena tidak indeks komposit dan fokus pada state atau status ya. Jadi status tadi kita sebut dengan ordinasi ini dalam Revis. Jadi kita lihat apakah sistem yang kita kaji tadi dalam skala 0 sampai 100 dia dikatakan sustainable atau tidak, ya kita ordain atau kita ordinasikan, kita nobatkan dia sebagai sustain atau good sustainability atau bad sustainability ya. Kemudian juga ini skornya tadi ya bisa diinput secara simple dan output bersifat robust dan replicable ya, bisa kita ulangi lagi dan kita tes dengan Monte Carlo dan sebagainya. Ya. Nah, saya sampaikan juga ya bagaimana Revis ini sebetulnya historical perspektifnya supaya Bapak dan Ibu juga paham, karena saya agak concern dengan penggunaan revisi di PSL ya, karena banyak kesalahan yang dilakukan ya sebetulnya melenceng dari kaidah-kaidah revisi itu sendiri ya. Jadi sebelum tahun 2000 tim dari UBC Kanada University of British Columbia dipimpin oleh Tony Fisher dan kawan-kawan ya mengembangkan alat pengukuran sederhana yang kemudian disebut dengan rapid appraisal yang kemudian digunakan untuk fisheries, maka disebut dengan Revis ya. Nah, kemudian tahun 2001 dilakukan uji coba dan saya kemudian diundang pada waktu itu untuk hadir ke sana, kembali ke Kanada, kembali ke Vancouver ya, bersama beberapa tim yang lain untuk melakukan semacam red light ya, menguji seberapa handal, seberapa lemah ya sistem ini. Jadi kita coba dengan berbagai macam tes dari mulai data yang kompleks ya sampai data yang simple. Nah, apakah kemudian robust atau tidak? Jadi 1 minggu kami di sana untuk menguji tools ini ya pada platform yang lama ya dengan menggunakan SAS dan Excel dengan coding Visual Basic ya menggabungannya, kemudian menggunakan PCA dan seterusnya. Nah, ini prototipe pertama dari Revis yang kita gunakan. Nah, dulu dengan Excel kalau Bapak Ibu tekan Ctrl L misalnya di sana akan muncul label ya karena kita gunakan Visual Basic. Nah, pulang dari Kanada, saya kemudian memberikan seminar mengenai hasil dari Revis ini, DFIK, ya. Kemudian 3 tahun, 4 tahun kemudian, saya tulis di dalam buku dan beberapa jurnal,
ya untuk memberikan pemahaman, menyebarkan sosialisasi mengenai penggunaan revis ke media yang lebih luas, ya. Buku itu kemudian diterbitkan oleh Gramedia, ya. Nah, kemudian setelah 2005, revis ini diadopsi di berbagai disertasi, tesis maupun publikasi penelitian-penelitian di badan-badan penelitian. Nah, di sini mulai kehilangan ruhnya, ya, kemudian karena ada beberapa orang yang terlalu kreatif gitu, mengembangkan sendiri, ya, memodifikasi sendiri. Dia lupa ada kaidah-kaidah Euclidean distance di sana. Ada kaidah-kaidah MDS yang harus dipenuhi, ada kaidah-kaidah revis yang harus dipenuhi, ya. Karena dia melihat, wah, selama software-nya nggak ngambek begitu, ya, nggak error, oke-oke saja. Kalau itu bukan software-nya yang bermasalah, tapi unit analisis yang kita gunakan yang bermasalah, ya. Nah, sehingga ada systematic error yang terjadi saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu search saja di Google, ya pasti itu banyak publikasi revis yang sebetulnya cukup fatal, ya, kesalahannya karena tadi melanggar kaidah-kaidah dari multidimensional scaling di mana unitnya hanya satu. Nah, ini yang seharusnya kita hindari, ya, karena revis bekerja pada Euclidean distance, bekerja pada comparison, pada perbandingan, dan tadi ada benchmark yang harus kita gunakan, ya. Jadi jangan menggunakan revis untuk satu unit analisis, ya, karena itu fatal, ya, karena tidak ada perbandingan, tidak ada distance, ya, tidak ada jarak satu unit dengan unit yang lain. Nah, ibaratnya Bapak dan Ibu masuk kamar mandi, bercermin di kamar mandi, dikatakan saya paling ganteng sendiri. Nah, ini kan sebetulnya agak konyol gitu, ya. Jadi ya kalau menggunakan revis, gunakan indikator 10 unit atau lebih, ya, supaya tahu di mana posisi sistem tadi dikatakan sustainable. Ya. Nah, prinsip lagi-lagi, ya, revis menggunakan MCA yang multi criteria analysis, sifatnya appraisal. Di sini ada teknik ordinasi, ya, kita nobatkan melalui perceptual mapping dengan multidimensional scaling tadi. Sifat juga non parametrik, ya, tidak harus kemudian datanya terdistribusi normal dan sebagainya. Kemudian ada anchor point supaya tidak melebar kemana-mana antara good, bad, dan ugly, ya. Dan ada leverage analysis. Nah, ini pun juga kalau kita hanya menggunakan leverage, ya, bisa kita gunakan data mining, ya, lewat Orange, lewat Rank, kita bisa peroleh sebenarnya leverage analisisnya. Kalau kita menggunakan juga unsupervised learning di MDS, kita bisa juga peroleh, ya, MDS-nya. Jadi tergantung. Kalau tujuannya MDS, tidak perlu pakai revis, ya, gunakan saja Orange. Kalau tujuannya untuk mencari leverage, ya, itu pun tidak perlu pakai revis, ya, gunakan saja Orange untuk menentukan leverage-nya. Nanti saya tunjukkan sebentar bagaimana menggunakan ini, ya. Dan Monte Carlo, ya. Nah, ini saya katakan sebagai MDS tadi, ya. Kenapa kita sebut sebagai distant? Ya, karena kita berbicara ini contoh bagaimana mobil, ya, dimensinya cukup banyak. Ada safety, ya, ada fuel efficiency, ya, ada kemudian dari sisi transmisi apakah manual otomatik, ya, dari sisi braking system, engine berapa liter dan seterusnya, kekuatan horsepower. Jadi macam-macam sekali indikator yang melekat pada sebuah kendaraan bermotor, ya. Nah, kemudian karena saking banyaknya indikator tadi, kita nggak bisa menentukan secara mudah, ya, apakah dikatakan mobil mahal atau mobil murah atau mobil jelek atau mobil bagus, ya. Nah, MDS coba memetakan itu tadi, ya, melalui simplifikasi, apakah kemudian tadi low cost car atau high cost car, ya, atau kemudian juga luxurious car atau not luxurious car, ya. Nah, kemudian dipetakan melalui jarak. Ya, jadi kalau Mercedes-Benz dengan BMW, ini jarak Euclideannya dekat, ya, karena tadi sama-sama memiliki karakteristik yang sama, ya, sehingga dikatakan mobil mewah, gitu, ya. Nah, mungkin Jaguar akan mendekati dengan mobil mewah, namun dia tidak dikatakan financially efektif, ya, karena mobil mahal. Nah, sebaliknya mungkin ada kendaraan yang dikatakan berada pada high-low. Nah,
inilah yang kita sebut sebagai MDS ya, multidimensional scaling. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak menggunakan MDS dengan satu spot di sini, ya satu unit di sini, dia distant terhadap siapa gitu, ya jaraknya terhadap siapa. Nah, ini susah kita mengatakan dia sebagai sustainable karena diukur cuma satu, ya. Nah, silakan search di Google, di sana banyak kemudian penelitian menggunakan hanya satu unit di sini. Nah, ini saya katakan cukup fatal ya karena tadi melanggar prinsip MDS itu sendiri. Karena MDS adalah distance ya, jarak antara satu unit dengan unit yang lain ya. Melalui tadi ada similarity dan dissimilarity. Jadi kalau hanya satu unit yang dianalisis, ya tidak ada kaidah similarity, tidak ada kaidah dissimilarity ya. Karena yang diukur cuma satu. Similar terhadap siapa atau dissimilar terhadap siapa. Ya. Nah, karena itu perlu ya memahami bagaimana prinsip-prinsip ini digunakan. Nah, Revis adalah bagaimana menggunakan MDS engine tadi sebagai salah satu mesin utamanya ya dengan FAO Sustainability yang sudah dikembangkan oleh FAO ya indikator-indikatornya kemudian digabung menghasilkan indikator namanya Revis ya. Nah, jadi MDS ini adalah tadi data reduction teknik, ada perceptual mapping, ya objek, kemudian juga posisi objek terhadap Euclidean distance, ya jarak ya Euclidean di situ. Nah, di sini saya katakan ya MDS is based on objects ya. Di sini ada S ya artinya plural ya artinya jamak. Jadi nah di dalam Revis kita menggunakan namanya object dimension ya. Kalau psikologi kita gunakan namanya perceived dimension atau dimensi persepsi. Nah, ini bisa diatribusi dalam dimensi ruang dan waktu, kemudian juga berkaitan dengan objek ya unit yang kita analisis adalah objek. Kalau di psikologi marketing kita gunakan perceived dimension ya karena yang dipersepsikan adalah responden. Ya. Nanti kita bicarakan lebih detail ya datanya. Nah, di dalam MDS ada sebanyak attributed free data atau attributed based data. Nah, Revis itu menggunakan attributed based data ya. Jadi karena Revis menggunakan data sekunder yang kemudian dikelompokkan menjadi data scoring ya. Jadi Revis atau MDS bukan menggunakan data primer dari wawancara ya, kemudian disepakati skornya atau dua bukan itu. Revis MDS adalah menggunakan data sekunder ya, secondary data yang kemudian kita kelompokkan ya, kita blokkan, kemudian kita lakukan kategorisasi, kemudian kita scoring di situ ya. Jadi bukan dibalik prosesnya. Jadi ini yang perlu dipahami bersama ya supaya tidak salah. Oke, saya instalkan MDS juga ya. Ini juga sama MDS. Jadi Bogor dengan Puncak jaraknya dekat gitu ya, tapi ke Merak jauh dan sebagainya. Ya, MDS seperti itu. Ya. Oke, sebelum ini Ref, kita stop dulu. Kalau ada pertanyaan, kita break dulu sebentar. Ada pertanyaan? Izin Prof. Fauzi. Ya. Hari Prof. Mau konfirmasi Prof, kalau secara filosofinya tadi pengelompokan di MDS atau revisi ini sebenarnya itu apakah analog atau mirip dengan clustering atau klasifikasi Prof? Mohon izin, terima kasih. Ya. Jadi kalau clustering atau klarifikasi kan sebetulnya dia unsupervised learning ya kalau di dalam bahasa data mining. Nah, kalau di MDS ini sebetulnya bukan mengclustering tapi mengordinasikan, yang menobatkan, menempatkan unit tadi ke dalam skala 0 sampai 100 gitu. Makanya menggunakan teknik ordinasi ya, kemudian dibangun dari prinsip MDS tadi. Nah, kalau kita menggunakan data prinsip unsupervised learning, ya itu kan fokusnya adalah pada klasterisasi, ya mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kalau hanya MDS-nya saja, ya. Gitu Pak. Nanti saya bisa demonstrasikan dengan orange, ya bisa menggunakan MDS
untuk klasterisasi, mengelompokkan ke dalam kelompok yang sama tadi. Baik, terima kasih Prof. Mungkin kalau Ya, nanti didemonstrasikan tadi dengan ONS dengan apa, kita ya, bisa ya, lebih membedakan ininya Prof. Terima kasih. ya, ya, ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau ini kita break dulu 10 menit ya.
Bisa kita lanjut, Bapak Ibu? Ya, Prof. Ya. Siap, Prof. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Jadi pertama ini tadi mengenai objek, nanti akan saya jelaskan setelah bagian ini selesai. Ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi untuk melakukan refish. Jadi jumlah objek dan sebagainya itu ada kaidahnya, ada rumusnya. Nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan apakah MDS itu adalah sebuah prinsip atau metode. Jadi MDS adalah bagian dari algoritma distance base ya. Distance base itu banyak algoritmanya, ada hierarchical clustering, ada correspondent analysis, ada MDS ya. Jadi MDS adalah salah satu algoritma atau metode untuk memetakan objek ya ke dalam dimensi yang lebih sederhana. MDS adalah mereduksi dimensi yang kompleks ya menjadi simple. Ya, tadi dalam konteks refish adalah good atau bad saja. Nah, dalam konteks tadi handphone, misalnya apakah handphone bagus atau handphone murah gitu ya. Atau dalam konteks mobil, apakah mobil lux atau mobil ekonomi gitu ya. Seperti itu. Jadi MDS adalah algoritma atau metode untuk memetakan objek ya ke dalam jarak persepsi. Nah, sekaligus juga pertanyaan dari Bu Novia ya di sini menanyakan ya. Jadi jarak Euclidean itu adalah bukan jarak fisik ya. Kalau di gambar ini memang jarak fisik. Tetapi yang sebelumnya yang ini adalah jarak persepsi ya. Jadi kita katakan bahwa Coca-Cola dan Pepsi itu jarak Euclidean-nya atau jarak persepsinya dilihat dari rasanya, dari warnanya, ya, kandungan gulanya dan sebagainya dekat ya antara Coke dengan Pepsi. Nah, sementara mungkin dengan yang lain ini agak jauh. Ya, meskipun sama-sama dia adalah minuman ringan itu atau minuman bersoda ya, tapi dari sisi karakteristik ini jarak persepsinya agak jauh. Tapi antara Pepsi dengan Coca-Cola jarak persepsinya agak dekat. Nah, kalau Bapak lihat juga antara Oppo dengan Vivo ya di smartphone itu jarak Euclidean-nya dekat ya. Sama-sama low end. Tapi antara iPhone dengan Samsung misalnya ya meskipun sama-sama high end tapi dia jarak Euclidean-nya jauh. Karena iPhone menggunakan iOS ya, sementara Samsung misalnya menggunakan Android ya. Jadi itulah sebenarnya jarak yang dimaksud dalam konteks Euclidean distance, sehingga similarity-nya ya tadi ini similar nih Coca-Cola dengan Pepsi, warnanya sama, ya rasanya sama. Tapi ada dissimilarity-nya, misalnya kandungan kafeinnya atau apa saja. Nah, di sini jarak dissimilarity-nya, jarak perbedaannya cukup jauh ya antara Coke dengan 7up misalnya. Atau dissimilarity antara iPhone dengan Oppo atau dengan Vivo itu agak jauh ya karena karakteristiknya juga berbeda. Jadi prinsip dari MDS adalah memetakan jarak Euclidean tadi ya, jarak persepsi atau jarak non fisik ya. Nah, tadi ada pertanyaan pertama, kaidah-kaidahnya apa saja, berapa jumlah objek dan sebagainya ya. Yang penting tidak boleh satu. Jadi ini ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi di dalam konteks refish ya. Jadi penentuan atribut yang sesuai dengan dimensi. Apa ini maksudnya ya? Ya, kalau di aspek ekonomi jangan dimasukkan ke dalam dimensi sosial atau dimensi lingkungan ya, karena nggak pas nanti ketika dia mereduksi karakteristik tadi menjadi good atau bad. Karena bisa saja karena ekonomi pendapatan salah masuk ke kamar lingkungan misalnya, pada lingkungan di sana banyak bad indikator, pencemaran ya, kemudian kandungan logam berat dan sebagainya. Nah, sementara di ekonomi banyak good indikatornya ya, pendapatan dan seterusnya, sehingga ini tidak nyambung nanti. Nah, yang pertama itu dikatakan atribut sesuai dengan dimensi ya, atribut ekonomi masuk dimensi ekonomi, atribut lingkungan masuk dimensi lingkungan dan sebagainya ya. Nah, ini pertanyaan tadi, pertanyaan yang ditanya berapa jumlah objek ya, jumlah atribut itu ya, atribut ada nomor 2 dan 3. Atribut adalah indikator atau kriteria dan unit analisis adalah unitnya ya. Jadi
kriteria yang digunakan atau indikator yang digunakan itu harus lebih besar dari 6, kisarannya 9 sampai 12 untuk menghasilkan ordinasi yang baik. Apa itu maksudnya? Ya jadi kalau dimensi ekonomi tadi itu minimal ada 6 kan, itu ada apa? Pendapatan, ya kemudian juga produktivitas misalnya atau apa. Nah, itu adalah kita sebut sebagai dimensi atribut dimensi ekonomi. Berapa dimensi sosial sama juga ya, minimal 6, di situ mungkin tenaga kerja, konflik dan seterusnya. Nah, itu yang kita sebut dengan atribut atau karakteristik atau kriteria ya. Lalu, nah yang nomor 3 ini juga yang penting, bahwa jumlah unit yang dianalisis atau recommended yang baik itu 2 sampai 3 kali pada jumlah atribut. Jadi kalau di sini ada 6, ya minimal unit yang dianalisis ya objek kajiannya itu ya paling tidak 12 kan begitu. Nah, kalaupun sama-sama 6 tidak masalah karena di revisi yang baru itu ada upper bound dan lower bound ya. Masing-masing kalau kita punya 5 unit sudah ada 15 ya. Kalau 6 unit sudah ada 18 di sana. Jadi ini yang kita maksud tadi nomor 3 ini penting untuk dipahami. Jadi tidak boleh ada satu unit analisis ya yang digunakan. Karena prinsip Refish adalah prinsip MDS, memetakan jarak dari satu objek ke objek yang lain. Jadi kalau objeknya cuma satu, nah ini cukup menyalahi aturan di dalam MDS-nya sendiri gitu ya, karena MDS adalah pemetaan jarak ya. Jadi recommended ini 2 sampai 3 kali lipat. Jadi kalau di sini ada 6, ya minimal di sini ada 12. Jadi Kalaupun memang cuma 6 unit, ya kita gunakan di R nanti ada upper bound dan lower bound, jadi unitnya 3 kali lipat nanti ya, jadi itu bisa kita gunakan juga. Nanti kalau offline ada praktikumnya bisa saya tunjukkan, karena kalau online nggak bisa saya gunakan di laptop seperti ini. Kemudian kaidah yang keempat, ya atribut yang dipilih harus dapat diskor secara mudah dan objektif. Ya, objektif ini apa? Ada data pendukungnya, ada data sekundernya. Yang dikatakan bahwa produktivitas yang tinggi itu, misalnya berapa ton per hektar. Yang dikatakan pencemaran yang jelek itu, misalnya berapa pH-nya, misalnya begitu ya. Atau yang dikatakan pendapatan yang acceptable itu berapa. Dikatakan kemiskinan terburuk itu berapa, itu semua ada dokumen objektifnya ya. Jadi karena datanya data sekunder yang kita gunakan, baru kita ubah ke scoring ya. Jadi scoring bukan data primer ya, jadi data scoring adalah scoring data sekunder. Yang kelima, atribut yang dipilih itu memungkinkan skor yang ekstrim ya. Tadi ada good dan ada bad. Jadi memang karena nanti pada saat Revis mengolah data ini, maka dia akan mengordinasikan, akan memetakan ya, objek tadi ke dalam good indikator atau bad indikator. Ya. Itu yang perlu diperhatikan, karena kalau tidak, dia numpuk di tengah nanti ya si objek ini. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan mana good indikator dan mana bad indikator. Kemudian kaidah yang keenam, ya setiap penentuan skor ini harus bisa didokumentasikan karena ada backup ininya ya datanya di situ. Saya katakan tadi bahwa pH yang diterima untuk suatu kawasan itu berapa sih? Itu kan ada dokumentasinya. Dasarnya apa? Misalnya ada scientific publikasi yang mendukung itu. Atau ada regulasi yang mengatakan bahwa produktivitas tinggi itu di dalam perencanaan adalah sekian ton per hektar misalnya begitu ya. Atau dikatakan kemiskinan yang ekstrim itu adalah sekian persen dan seterusnya. Jadi semua harus bisa didokumentasikan. Nah, kemudian ada goodness of fit yang oleh MDS itu dibuat antara 0,0 sampai 0,25 ya. Nah, di dalam R yang baru ini tidak dikeluarkan karena tadi sudah difilter terlebih dahulu ya, sehingga akan menghasilkan skor yang stres yang rendah ya. Nah, jadi ini kaidah-kaidah yang harus dipenuhi Bapak dan Ibu sekalian untuk menggunakan Revis tadi ya. Nah, ini contoh ordinasi ya, kita punya 10 unit di sini, ini sudah lebih besar daripada kriterianya. Ya, tadi ada indikatornya ya 10 atau 9 saya buat dicontoh di buku ya, kemudian kita gunakan 10. Nah, ini yang saya katakan tidak boleh ada satu unit di sini ya. Kalau satu unit ya sudah melanggar MDS ya. Karena dia mau membandingkan terhadap siapa ya, dia mau
mengatakan sustain terhadap siapa, ya tidak boleh satu unit ya, karena MDS adalah dimensi. Nah dari sini kita lihat misalnya bahwa ya unit H ini contoh yang ada di buku ya, itu hampir skor sustainability-nya lebih dekat ke unit F. Ini yang kita sebut dengan ordinasi ya, ordinasi antara bad dengan good ya. Jarak up and down vertikal ini tidak memberikan makna apa-apa karena dia hanya anchor saja ya supaya membatasi ini tidak liar kemana-mana ya. Jadi kita batasi dibacanya antara bad dengan good saja. Nah kemudian di ref yang baru ya yang R itu digunakan cut off Y50 sehingga provinsi A ini atau unit A ini dikatakan less sustainable ya dibanding dengan B. Jadi ada kata-kata dibanding ya. Jadi kata-kata relatif terhadap. Nah, karena relatif terhadap pasti dia akan berbicara pada unit yang lebih dari satu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai ordinasi ya. Ordinasi adalah menobatkan. Jadi kita nobatkan H ini lebih sustainable daripada F. Kita nobatkan ya bahwa H ini lebih baik daripada misalnya E dan seterusnya ya. Jadi seperti halnya ya ratu kita nobatkan atau kita lantik gitu ya. Nah itu kita nobatkan Anda atau kalau kita ke dokter mengatakan you're okay ya, Anda sehat, itu kita ordain ya, kita katakan atau kita nobatkan atau kita ordain bahwa you are in good sustainable atau you are in bad sustainable. Ya. Nah, Revis memungkinkan dia untuk melakukan analisis Monte Carlo ya, Monte Carlo untuk menentukan apakah kalau kita shock ya sistem ini ratusan kali, dalam ini 200 kali, apakah yang biru ini titik-titiknya akan tersebar di daerah sini atau menyebar ke sana atau ke sini ya. Jadi kalau selama dia masih berada pada daerah di mana titik awalnya itu berada, maka dikatakan bahwa skor yang kita buat itu relatif stabil ya. Bahwa kalau yang biru ini ada di sini, setelah di random dia tiba-tiba muncul di sini titik-titik birunya, maka analisis Monte Carlo menunjukkan scoring kita atau pengisian data kita itu banyak mengandung ketidakpastian ya, tidak stabil sehingga tadi menimbulkan sebaran yang menyebar kemana-mana. Jadi kalau titiknya berkumpul pada satu titik, ini lebih dikatakan sebagai titik yang stabil, atau dalam Monte Carlo dia tidak terlalu banyak terganggu oleh uncertainty. Ya. Nah, lalu bagaimana Revis dengan R ya? Jadi sejak 2013 Revis tidak lagi menggunakan platform Excel ya, karena di Excel banyak menemui kendala. Bahkan dengan unit satu pun jalan kemarin itu jadi masalah ya pada akhirnya. Nah oleh karena itu Revis kemudian menggunakan platform R. Nanti di buku saya dijelaskan bagaimana tekniknya dan segala macam. Nanti pada saat praktikum ya kita akan gunakan bagaimana Revis R ini bisa berbeda dengan Excel ya. Nah di R nanti akan Bapak Ibu harus menginstal ya R package baik untuk 32 bit atau 64 bit, kemudian nanti akan membuat folder tersendiri namanya Ravish R, kemudian mengekstrak Ravish ke dalam folder tersendiri ya, nanti kemudian dibuat khusus sehingga tidak mencampur adukan antara data dengan programnya sendiri ya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk menyiapkan Ravish dalam R ya? Jadi ketika kita melakukan analisis keberlanjutan, ya make sure kita punya problem sustainability-nya apa, ya? Apakah tadi ya komoditas, apakah ekosistem mangrove atau ekosistem hutan, atau apakah kebijakan, ataukah program ya, ataukah alat-alat produksi atau tindakan action atau apapun juga ya. Jadi
make sure bahwa kita punya problem yang berkaitan dengan pertanyaan mendasar mengenai sustainability, ya. Nah, yang kedua, ini penting juga untuk mengembangkan ideas of indicators. Jadi indicators ini apa sebetulnya? Apakah betul bahwa pendapatan itu menjadi salah satu indikator penting? Ya, apakah kemudian pencemaran itu menjadi indikator penting? Ya, apakah tenaga kerja itu juga menjadi indikator penting? Nah, karena kadang kalau indikator ini salah kita kelompokkan, ya, atau salah kita masukkan, ini berimplikasi juga ya pada hasil akhir dari sustainability yang dianalisis. Ya. Nah, yang ketiga, kita memerlukan supporting documents. Jadi lagi-lagi bahwa Refish adalah bukan penelitian sosial, ya, bukan penelitian wawancara, bukan. Dia harus ada dokumentasi yang mendukung bahwa yang namanya suatu kawasan dengan produksi yang tinggi itu, ya, menurut kaidah ilmiah atau menurut kaidah regulasi adalah sekian per sekian, ya. Yang dikatakan sehat tadi, ya, bahwa ya tadi kalau kita ke dokter bahwa tekanan darah kita misalnya katakanlah 130 per 80, ya, itu dikatakan sehat kan, seperti itu. Nah, itu dokumentasinya apa? Ada kajian ilmiah yang mengatakan bahwa namanya chart jantungnya sehat itu seperti itu. Nah, sama juga dengan Refish. Jadi kita indikator-indikator tadi ada supporting dokumen yang menunjukkan bahwa namanya good indikator tadi pada kisaran berapa. Nah, skor itulah yang kemudian akan menentukan apakah dia berada pada kisaran bad atau kisaran good, ya. Nah, kemudian kita perlukan juga ya ada namanya peers. Peer itu adalah teman atau sama-sama expert yang bisa kita ajak berdebat atau berdiskusi untuk mengelompokkan scoring, ya. Jadi memang tidak boleh melakukan scoring sendiri, ya, salah-salah. Nah, ini yang tadi saya katakan sustainability problem tadi, ya, make sure kita punya unit analisis, ya, 8 atau 6 sampai 12 unit tadi. Nah, kalau 6 berarti ada 3 kali lipatnya, berarti ada 18, ya, karena ada upper bound dan lower bound. Kemudian kita bisa juga breakdown unit tadi ke dalam dimensi ruang dan waktu, ya. Kemarin 2 minggu lalu saya baru ngasih pelatihan juga di teman-teman Kementan, ya, mengenai Refish ini, ya. Ada teman-teman di peternakan di sana yang kemudian menjalankan program yang di satu lokasi. Ya, saya bilang coba dicek di situ. Program ini sudah berjalan berapa tahun, ya, coba di breakdown lagi misalnya dalam 5 tahun, ya. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya adalah lokasi A pada tahun 2000, lokasi A tahun 2001 dan seterusnya. Jadi seperti data panel, ya. Kemudian apakah sustainability yang dianalisis ini adalah ex post atau ex ante, ya. Maksudnya kita mengevaluasi yang sudah berjalan atau ex ante, ya, mengevaluasi program yang kita coba kembangkan, diperkirakan apakah dia akan sustain atau tidak, ya. Nah, kebanyakan memang Refish-nya sendiri dirancang untuk expose, ya, mengevaluasi yang sudah berjalan. Jadi kita cek apakah dia sustain atau tidak. Untuk ex ante nanti kita gunakan pendekatan yang lain tadi, ya, yang dinamik atau multipole atau SMIC probe, itu lebih pas untuk ex ante analisis. Nah, tadi typical problem sistem atau sektor, ya, misalnya tadi agri bisnis atau fisheries atau regional atau apa saja di situ. Katakanlah ya kita melihat apakah program yang dijalankan pemerintah itu sustain atau tidak, ya. Misalnya program-program yang selama ini dijalankan oleh satu kementerian, ya, pembagian alat tangkap atau tadi, ya, pembagian benih, pupuk dan seterusnya, itu apakah sustainable atau tidak? Ya, itu kita evaluasi melalui ex post analysis. Atau bisa juga commodities, ya, mungkin, tapi harus yang sama, ya, nggak bisa dibandingkan antara ikan dengan jeruk misalnya begitu, karena dua hal yang berbeda, ya. Jadi make sure dia dalam cluster yang sama, dalam kelompok yang sama. Atau kita bisa lakukan juga program, misalnya tadi, ya, beberapa program pemerintah. Nah, dulu ada mahasiswa S3 saya yang dia mengevaluasi, ya,
program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh LSM, yang dikatakan oleh institusi agama seperti masjid, gereja dan seterusnya. Ada program yang didorong oleh pemerintah, ya, program sejahtera dan seterusnya. Nah, itu yang kita evaluasi, mana yang kira-kira lebih sustain ya di dalam keberlanjutan program itu sendiri. Atau kombinasi antara sektor komoditis atau sektor program. Jadi banyak unit analisis yang bisa kita gunakan sebagai unit dari sustainability. Nah, prosesnya, jadi kalau direvisi dengan R, ya biasa ada 3 proses. Satu namanya input files, ya kemudian ada input parameters, dan ada run rapid appraisal-nya sendiri, ya. Jadi input file ini bisa kita gunakan nanti file dalam Excel, kemudian blok dalam dimensi, kemudian kita ubah parameter dengan revis, baru kita lakukan ordinasi. Hasil dari revis adalah menghasilkan 3 hal, ya. Satu ordinasi, kedua leverage, dan ketiga adalah Monte Carlo-nya sendiri, ya. Jadi yang kita gunakan. Nah, kalau hanya melihat nanti MDS-nya saja, ya, atau melihat leverage-nya saja, ya kita bisa gunakan tools yang lain sebetulnya. Nah, saya tunjukkan, misalnya dengan orange, kita bisa tahu juga ya mana kira-kira yang berhasil, ya. Nah, input file dalam indikator ini bisa dasarnya ada legal, ya, jadi yang sudah disahkan oleh regulasi. Kemudian juga ada global agreed indikator yang sudah dikembangkan oleh FAO atau IPCC atau apa saja, ya, atau sectoral based indikator, misalnya KPI dan seterusnya, atau system based indikator, input, proses, dan output, ya. Jadi kalau di sini kita gunakan input, proses, output, ya itu yang pernah digunakan juga oleh mahasiswa saya ketika mengevaluasi program-program kemiskinan, ya. Jadi, kalau bicara sustainability yang tadi, ekonomi sosial dan lingkungan juga silakan juga. Atau tailor-made indicators ya, yang mungkin tidak sesuai untuk kasus yang Anda lakukan, maka Anda bisa membuat indikator sendiri ya, yang memang spesifik ada di kasus yang Anda gunakan. Nah, di dalam revis yang baru itu kita menggunakan skor sampai 10 ya. Yang lama itu 0 sampai 3 dan 4 adalah namanya killers indikator. Nah, di yang baru itu kita gunakan 0 sampai 10. Jadi kalau Anda menggunakan revis maka gunakan yang baru karena skornya sudah berbeda ya. Dan ada rule of thumb di situ. Ada base score kalau sudah di bawah 40 dan ketika sudah cut off point di atas 7 maka kita gunakan good score. Nah, scoring ini selagi-lagi adalah dari data sekunder ya. Jadi kalau di lokasi ini pendapatannya misalnya sudah di atas 10 juta ya, padahal rata-ratanya bisa 3 juta. Maka di situ sudah good indikator sebenarnya dari datanya ya, dari datanya dikatakan sudah seperti itu. Jadi tadi range of scale ini tergantung dari atribut dan supporting dokumen ya tadi yang sudah disepakati berdasarkan scientific dokumen yang ada atau regulasi yang ada ya. Nah, ini contoh bagaimana kemudian atribut skor tadi ya kita scale misalnya atributnya ekonomi grupnya ekonomi ya dimensi ekonomi. Di sini ada atribut misalnya PDRB atau PDB per kapita atau apa juga. Nah, indikatornya apa? Di sini ada atribut, ada indikator ya. Kontribusi sektor, misalnya sektor pertanian atau apa saja terhadap PDRB. Nah, di sini kita lihat datanya ya, dari data sekundernya di lokasi atau dikatakan low contribution itu adalah ketika kontribusinya di bawah 5%. Ya, di sini kita buat skor 0 sampai 2. Kalau kemudian kontribusinya sudah di atas 10%, ya kita katakan good score 6-8. Nah, kalau sudah di atas 15%, kita katakan very contributed. Nah, di sini skornya adalah increasing ya, dari rendah ke tinggi. Kalau bagaimana dengan bad indikator, tinggal dibalik saja ya. Kalau ini adalah kemiskinan, misalnya tadi kemiskinannya 1-4%, di sini ganti skornya 9-10 dibalik ya.
Itu yang membedakan antara bad indikator dengan good indikator. Jadi kalau kemiskinan dari 15%, ya kita balik di sini 0 sampai 2 gitu ya. Jadi skornya yang dibalik karena dia adalah bad indikator. Ya, jadi ini harus hati-hati, jangan sampai semua dibuat seperti ini gitu. Padahal dia adalah indikator poverty atau indikator pencemaran atau indikator kemiskinan, dan kata lain dia adalah bad indikator. Ya. Nah, caranya biasanya kita melakukan bound indikator dulu ya. Jadi PDRB ini kita tarik dulu upper bound-nya berapa sih selama ini gitu ya. Mungkin nggak pernah ada yang mencapai 9 sampai 10 ya, kita gunakan dia sebagai upper bound. Dari datanya ya tidak ada yang pertumbuhan di atas 15% atau kontribusi di atas 15% dari sektor itu. Ya kita gunakan dia sebagai upper bound ya. Kemudian selama ini titik minimumnya ada di 4%, ya kita gunakan sebagai lower bound ya. Baru kemudian kita gunakan skor. Nah, bond ini gunanya apa? Ini menggambarkan ketidakpastian tadi ya, kemudian kemungkinan yang terjadi di masa mendatang ya, bisa saja yang sistem yang kita evaluasi ini nanti kontribusinya bisa naik mungkin sampai 15%, ya kita gunakan upper bound sampai 10 misalnya di situ. Kemungkinan juga ada judgement dari pihak lain karena tadi dikatakan wah ini saya nggak setuju dengan 4 ini, bisa saja sampai 5 ya, kita punya upper bound di sini ya. Jadi kalaupun dia skornya 5 karena menurut dia pernah mencapai kontribusi 10 sampai 14%, ya di sini kita ada upper bound ya, ada batas atas yang bisa kita gunakan. Jadi ini perhitungan digunakan. Nah, di sini juga peer scoring ya, jadi tidak boleh tadi men-score sendiri, jadi ada get consensus first karena tadi sudah ada angka dokumentasinya. Kemudian kita cek di supporting dokumen ya, kemudian juga kalau disagreement assist ya, kita akan 2-3 iterasi. Nah, di sini bukan skor tadi, sekali lagi bukan pendapat dari FGD, tapi dari data yang kemudian disepakati melalui FGD ya. Jadi ininya utamanya data dulu ya. Ya dikatakan sehat tadi berapa detak jantungnya, itu data yang berbicara ya. Yang dikatakan produktif tadi berapa selama ini yang disepakati. Nah, itu baru kita skor ya. Jadi sekali lagi saya titip jangan dibalik ya, jangan diskor langsung karena rapid appraisal adalah basisnya data. Oke. Nah, itu kalau kita bicara. Jadi saya tadi tunjukkan kalau hanya MDS saja atau leverage saja, ya kita bisa gunakan orange bisa untuk melakukan itu. Nah, saya tunjukkan sebentar di orange. Saya loading dulu. Izin tanya, Prof. Ya, silakan Abdul. Tadi pas di diagram kuadran ordinasi keberlanjutan tadi, bisa nggak kita ngecek, Prof, misalkan pas kita memberikan scoring, entah menggunakan peer review atau apa tadi, ternyata ada kekeliruan begitu. Apakah dengan revisi tersebut kita mudah untuk mendeteksi kekeliruan hasil scoring tersebut? Ya, nanti di Monte Carlo dia akan terdeteksi kalau sampai melenceng itunya iterasi ke 200-nya, dia akan terbaca berpindahan ininya, ordinasinya. Terima kasih, Prof. Terbaca di sana. Prof, izin bertanya juga, Prof. Ya, silakan. Konfirmasi saja yang tadi terkait dengan data sekunder. Jadi misalkan ini aspek aspek lingkungan terkait dengan pencemaran seperti itu, ya. Data yang didapatkan data primer dulu, baru nanti yang peer scoring-nya baru yang sekunder seperti itu kan ya? Ya. Jadi data dulu. Jadi yang namanya pencemaran jelek itu, yang misalnya perairan ya, itu
berapa ppm misalnya begitu ya, atau tingkat kekeruhannya berapa dikatakan bad pollution. Nah, baru kita skor itu berarti dia rendah kan, 0 sampai 2 tadi. Nah, tapi karena pencemaran tadi adalah bad indikator ya. Jadi kalau dia tingkat tadi pencemarannya rendah atau tingkat logam beratnya rendah ya. Nah, kita kasih skornya tinggi karena dia dibalik kan. Iya. Ya, gitu. Jadi misalnya di perairan ya, bahwa logam berat itu yang namanya betul-betul tercemar berat itu berapa ppm sih atau apapun dia ukurannya. Nah, itu kemudian kita kasih skor tinggi ya karena tadi rendah dan tinggi dibalik untuk bad indikator. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, Prof, mohon izin. Lalu karena ini tadi sifatnya hanya diagnosis ya, itu bisa juga merupakan analisa awal sebelum langkah selanjutnya. Maksudnya analisa untuk kondisi existing itu sebelum langkah ke analisa sebelumnya. Bisa disebut seperti itu nggak, Prof, untuk REPIS ini sendiri? Ya, REPIS sebetulnya adalah mengevaluasi yang sudah terjadi, dirancang seperti itu. Ya. Jadi expose dia sudah terjadi. Namun ya jika kita punya perencanaan ya dan kita ingin tahu apakah perencanaan ini akan sustain atau tidak ya, maka tentu indikatornya adalah indikator ex ante. Hasilnya adalah bahwa kira-kira program atau perencanaan yang akan kita bangun ini atau kita kembangkan ini akan sustain atau tidak, kan begitu. Jadi tergantung konteks ininya ya. Ya, tapi dia akan lebih baik dirancang untuk yang ex post yang sudah terjadi. Ya. Kalau ex ante gunakan pendekatan yang lain. Izin nanya, Prof. Yang tadi kuadran 1, kuadran 2 itu masing-masing kuadran itu unitnya itu tidak boleh 1 ya. Kalau misalnya ada yang 2 itu tapi dia terletak di titik perpotongan garis itu, berarti masih bisa begitu ya? Ya, dia tidak kuadran sebetulnya. Kalau MDS itu ya hanya poros horizontalnya saja yang dibaca. Ya, poros horizontal itu dari bad ke good. Ya, yang vertikalnya up and down itu hanya keperluan anchor ya, keperluan jangkar saja. Nah, seperti itu. Tadi yang Prof bilang di atas di kuadran kedua ya, itu ada cuma 1 katanya tidak bisa dijadikan analisis. Bukan. Jadi kalau unitnya cuma 1 ya, misalnya kita hanya mengevaluasi ya katakanlah mau mengevaluasi mobil tadi ya, kasusnya kita mengevaluasi Kijang saja ya. Unitnya hanya Kijang ya, Kijang Innova misalnya. Nah, kemudian nanti begitu diplotkan di dalam kuadran tadi dia cuma 1 spotnya di situ kan, hanya Kijang Innova. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa dia sustain atau lebih baik dibanding yang lain karena cuma 1 kan nggak ada perbandingan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi unitnya kalau mau mobil yang dievaluasi tadi Kijang kita bandingkan ya dengan Honda, dengan X-Trail, dengan apa saja sehingga kita tahu ya di mana posisi si Kijang Innova tadi relatif terhadap yang lain. Oke, Prof. Terima kasih. Ya, yang salah selama ini adalah menggunakan 1 unit tadi, kemudian mengatakan, oh dia sustain. Lah, sustainnya gimana? Orang dia cuma 1 kok gitu. Jadi jarak sustain terhadap siapa gitu. Jadi seperti saya katakan tadi Pak Hendrik ya, berkaca di kamar mandi saya paling ganteng sendiri gitu kan. Nah, itu gimana caranya mengklaim itu gitu. Seperti itu ya yang tidak boleh terjadi. Nah, ini kesalahan yang sudah dilakukan berkali-kali. Coba silakan Anda cek di Google, itu banyak sekali publikasi mahasiswa kita yang menggunakan 1 unit itu ya. Padahal itu prinsipnya adalah distance. Ya, harus hati-hati tadi ya. Oke, sebentar saya cek dulu ini. Saya ambil data dulu yang mudah.
Ya tadi saya katakan kalau tujuannya hanya untuk mencari MDS-nya, ya itu tidak perlu pakai REPIS sebenarnya, karena MDS ada di mana-mana, ya ada di program-program statistik dan berbagai macam program lainnya, ya. Nah di Orange pun juga ada MDS juga, ya kalau kita menggunakan di sini ada unsupervised learning, ya, sebelah kiri itu ada unsupervised, ya. Nah unsupervised ini di situ ada mana ini ada MDS, ya, multidimensional scaling, ya. Jadi kalau tujuannya adalah MDS, ya tujuannya adalah memang mencari multidimensional scaling, mereduksi dimensi yang kompleks, ya gunakan saja MDS dari ini kalau memang tujuannya MDS. Jadi jangan confuse, ya. Misalnya Anda menggunakan analisis keberlanjutan dengan metode MDS, ya kok tapi gunakan REVIS, ya REVIS itu kan sebetulnya MDS hanya mesin saja. Gitu. Kalau pakai MDS ya pakai aja MDS ini, gitu ya. Saya masukkan di sini pun ada MDS, ya. Nah, ini contoh misalnya kalau saya gunakan ini data yang ada aja, ya, pakai data saya. Jadi saya panggil file di sini. Oke, saya punya file 34 provinsi di Indonesia, ya. Coba saya baca dulu file data ini. Kelihatan nggak datanya? Belum, Prof. Nggak ada, ya, baru muncul ini. Ya. Jadi ini data 30 provinsi, misalnya kemiskinan, IPM, segala macam. Ya. Ya. Kalau MDS, artinya saya ingin tahu nih provinsi mana yang memiliki jarak kedekatan, ya, kemiskinan sama-sama miskin, ya, sama-sama IPM rendah, itu siapa saja, kan gitu. Itu MDS, karena dari sekian dimensi tadi, kita coba reduksi datanya, ya, seperti itu. Ini karena kalau online saya nggak bisa, ini harus on off, ya, share screen-nya. Nah kalau tujuannya MDS, ya tinggal saya ini aja tarik ke distance. Nah di sini ada distances, karena MDS adalah prinsipnya distance, ya, menggunakan jarak. Ya. Nah, kalau saya tarik distance ini, di sini ada MDS otomatis, kan gitu. Kalau tujuannya MDS, ya. Jadi kalau saya klik MDS, dia ada baca, ya. Jadi kalau saya tarik ke sini, ini, nah ini MDS-nya udah keluar gitu, bahwa oke. Riau dengan Kepri ini jaraknya dari sisi indikator tadi berdekatan dia, kan gitu, ya. Dari sisi performa ini adalah MDS, ya, jarak unit tadi berdasarkan kriteria. Ya kalau kita lihat nih, ini adalah klaster-klaster tersendiri yang memiliki jarak dekat, ya, karena tadi karakteristik pertumbuhan ekonomi dan segala macam itu kurang lebih sama, ya. Nah, DKI ini agak jauh sendiri karena tadi dia mungkin pertumbuhannya paling tinggi, ya segala macam, dia tidak bisa dikelompokkan ke dalam yang lain-lain, ya. Kalau kita lihat seperti itu. Ini kalau MDS-nya saja yang kita gunakan, ya, MDS sudah bisa memetakan ini, ya. Ya kalau tujuannya MDS, ini ada beberapa yang memang jadi yang klaster yang similar, ya more or less berkelompok di sini. Yang lain mungkin yang skornya rendah, ya ini ada di daerah sini, ya Kaltim, Bangka Belitung, misalnya begitu. Nah kemudian ada skor yang juga agak-agak jauh di sini, ya, yang tidak bisa kita tarik garisnya ke yang lain, ya karena tadi beberapa hal. Tapi itu kalau kita gunakan laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator, ya. Tapi kalau kita gunakan lingkungan, misalnya mungkin lain lagi di sini, ya. Tapi ada yang memang kelompoknya ini kurang lebih seperti itu saja, ya. Jadi kita lihat juga mungkin dari kemiskinan, ya, ada klaster-klaster yang berbeda di sini. Jadi ada yang kemiskinannya rendah, ya, ada kemiskinannya tinggi, ini yang kuning-kuning ini, ya. Nah, MDS memetakan ini, gitu, jarak kedekatan, ya. Jadi kalau kita melakukan iterasi, ya, akan jadi ini sampai stop.
kali. Oke. Itu kalau MDS-nya ya yang kita gunakan. Ini yang sudah ikut pelatihan Pak Condro, Pak Yanuar, sama siapa lagi kemarin yang ikut sudah? Prof, izin Prof. Ya. Ya, tadi yang Prof yang barusan itu Pak untuk menghitung MDS-nya itu Prof udah mempertimbangkan berbagai aspek atau baru satu sisi aspek itu Prof tadi kemiskinan saja atau sudah Semua Pak. Sudah semua. Tapi kenapa Prof pilih dari kemiskinan itu? Untuk memetakan ini ya, mengelompokkan ininya daerahnya. Karena ada warna gradasi merah, hijau segala macam zonanya yang kita kelompokkan. Tapi itu outputnya udah dari berbagai aspek tadi Prof ya? Ya sudah berbagai aspek. Kemudian saya pengen lihat dari sisi zona miskin seperti apa sih, gitu kan? Dia tidak akan berubah posisinya, cuma tadi memudahkan kita membaca pengelompokan itu, klasterisasi tadi. Baik Prof. Terus tadi saya lihat sekilas kan ada Prof, ada di tabel Prof ada atribut koordinat tadi Prof. Itu tidak berpengaruh Prof. Atau memang koordinat menunjukkan jarak itu Prof. Atau itu juga diperhitungkan juga Prof. Sudah. Jadi ya MD sudah menentukan jarak. DKI itu jaraknya jauh dengan yang lain kan begitu. Baik. Papua juga jaraknya jauh dengan yang lain. Jadi jaraknya berdekatan tadi ya provinsi yang memiliki karakteristik sama, pertumbuhannya hampir sama, ya, kemiskinan juga hampir sama. Dia berkelompok dalam satu klaster tadi ya. MDS juga seperti itu gitu. Ya. Makasih Prof. Ya. Kemarin Pak Condro sama Pak Yanuar yang sudah ikut, ya siapa lagi yang mau ikut? Mungkin Pak Condro bisa testimoni kalau mau ini. Pak Condro nih Pak Prof. Makasih Prof. Ya. Jadi saya bisa sharing sama teman-teman di sini. Prof Fauzi sangat luar biasa. Mengenalkan saya sama Orange ini sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu pertama kali diberikan ini program Orange. Coba dalami sendiri. Cari bolak-balik sana sini akhirnya dilatih sama Prof Fauzi bulan lalu ya, 1,5 bulan lalu ya Prof. 1,5 bulan yang lalu saya dilatih Prof Fauzi kebetulan karena saya memakai ini juga untuk disertasi saya. Bisa saya bilang ya kalau boleh pakai istilah Prof Fauzi minjem ini sapu jagatnya lah kalau buat big data mining. Buat big data mining banyak metode, bisa pakai RStudio, bisa pakai Python, bisa pakai Julia, pakai WK. Cuman kalau buat saya pribadi ini sudah paling sapu jagatnya lah. Tampilannya bagus, terus kemudian menganalisanya juga mudah, dan program ini bisa dibilang kalau di mesin itu tuh mesin yang bandel gitu loh. Mesin bandel dalam artian ada sedikit misalnya data yang tidak terbaca atau bagaimana, dia mau memproses asal kita tahu cara pre-processingnya ya. Tapi tidak misalnya dengan mesin-mesin yang lain atau yang lain yang mesti ada sedikit ya istilah saya jungkir baliknya dulu lah, mesti ada kungfunya dikit lah gitu lah. Lebih rumit. Kalau ini simple sekali. Demikian, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Pak Condro testimoninya. Jadi ya kalau mau analisis sebetulnya saya sini sudah banyak meninggalkan Revis ya karena sudah jadul dan banyak keterbatasan. Jadi kalau sudah datanya ada ya kayak tadi leverage pun saya bisa gunakan dengan Orange ya. Kalau saya pengen tahu leverage-nya ya variabel apa yang berpengaruh ya tinggal saya tarik saja dari file ke rank misalnya di sini ya. Nah, itu kan muncul variabel apa yang berpengaruh di situ. Ya, sorry ini harus saya nyalakan. Nah, ini rank itu seperti leverage dia ya, variabel apa yang kira-kira berpengaruh menentukan ya, satu daerah itu dikatakan daerah maju atau daerah tertinggal. Ya di sini ternyata misalnya ya KLH itu variabel yang cukup penting ya dengan ketimpangan dan seterusnya. Jadi itu bagaimana kekuatan Orange tadi ya membaca data. Nah kalau di Revis kita harus ini run ya kemudian keluar leverage dan melalui standar mean square error-nya. Nah di sini digunakan dengan unified regression. Jadi semakin
panjang, ya merah ini menunjukkan bahwa variabel itu adalah cukup penting jadi dalam menentukan keberlanjutan seperti itu. Ya. Jadi saya perhatikan. Izin Prof. Ya. Kembali lagi Prof untuk implementasi saja Prof. Jadi menarik ini Prof. Tadi yang Prof barusan terakhir sampaikan di kebijakan pemerintah sekarang kan sudah menetapkan itu Prof, adanya indikasi tumpang tindih perizinan itu Prof. Ya. Artinya kalau saya melihat berapa jauh manfaat atau nilai pemerintah menetapkan itu bisa tinggal saya tambahkan parameter itu aja Prof ya, setiap provinsi. Ya. Dia akan menunjukkan dari yang merah panjang atau seberapa yang memberikan pengaruh Prof. Ya manfaat juga bisa Prof ya dibaca. Ya bisa. Dan ini bisa dibaca juga dari scatter plotnya. Mungkin sudah terlihat ya scatter plot di sini. Jadi kalau saya klik, ini saya harus stop dulu, kemudian saya share screen lagi. Ini karena keterbatasan layar ya. Nah ini kita bisa plotkan antara apa dengan apa, misalnya kalau kemarin tadi ingin lihat antara IKH dengan pertumbuhan ekonominya, itu berubah kan? Nah, ini ada yang aneh sendiri di sini. Gitu. Ya. Kita ingin plot antara dengan IPM, misalnya, ya, atau IPM dengan apa? Ini, ya. Ini bisa terlihat. Ya, makasih Prof. Ya, dia lebih kaya fiturnya daripada sekedar revis. Di sini pun kita bisa, kalau satu ini kan daerah yang dia ya karena tadi ya, pertumbuhannya negatif ya, yang lain di sini terlihat ya dan minus di situ LPE-nya, ya kan terlihat. Karena ini jadi nyempil sendiri gitu. Bapak bisa baca ini tidak akan sustain di daerah ini. Ya. Seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita explore sebenarnya kalau kita punya data ya, jadi tidak harus terpaku pada revis ya. Mau analis keberlanjutan itu banyak sekali, bukan hanya revis ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen tahu cara menggunakan revis ya nanti kalau sudah praktikum nggak tahu ini offline-nya kapan katanya? 2 minggu lagi. 11 Desember. 11. Ya nanti untuk offline tanggal 11 Desember Bapak. 11 ya, benar ya. Iya. Kira-kira bisa nggak Bapak? 11 Desember itu saya ngasih pelatihan di Aceh. Atau minggu nggak bisa minggu depannya ya? Ya mungkin ya jadwal saya 7-11 posisinya ada pelatihan untuk Bapeda Provinsi Sumatera Utara ya di. Atau di minggu itu hari kerja apakah bisa Bapak? Di minggu iya asal jangan ada periode 7-11 saja karena posisi itu saya ada di Sumatera Utara dan Aceh. Mbak Herin gimana jadwalnya itu? Saya nggak tahu soalnya. Nanti kami konfirmasi kembali aja ya Pak ya. Sebelum tanggal 7 nggak masalah. Atau setelah tanggal 11. Sebelum tanggal setelah ya Prof. Ya atau setelah tanggal 11 karena posisinya. Kalau minggu depan Prof. Minggu depan tuh hari Sabtu gitu. Isinya error semua. Sabtu 27 ya. Oke. Jangan. Ya, minggu depan tuh saya baru pulang dari Labuan Bajo. Selasa saya harus berangkat lagi ke Bali. Pulang tanggal 23, pulang tanggal 24, 25 saya bawa mahasiswa kuliah lapang di mahasiswa PWD di Lembang sampai tanggal 26. 26 hari Jumat ya. Ya 27 masih bisa. Baik, 27 pagi mungkin ya, Prof. Ya. Offline di PSL, di ruang kuliah PSL Bapak. Ya, boleh. Iya. Oke, ada yang lain yang perlu ditanyakan? Ya, sisanya nanti akan saya sampaikan di offline ya, karena tidak bisa memandu online dengan R. Jadi karena R ini juga agak tricky ya. Kayak kalau mau pakai
Nanti kalau mau pakai orange tersendiri ya nanti ada pelatihan khusus yang 2 hari dengan orange. Kalau mau pakai AR ya hari Sabtu nanti ketemu dengan AR. Itu bisa dipakai ya Pak kemarin untuk KLH dan segala macam itu datanya. Ya. Siap, Prof. Saya udah banyak gunakan itu. Ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Saya perlu break dari. Karena tadi malam baru nyampe jam 12 karena delay 4 jam di Surabaya, jadi cuaca buruk dan lain sebagainya. Baru tidur jam 2 tadi malam. Iya, Prof. Perlu istirahat, Prof. Masih panjang. Kesehatan. Hari ini pun harus banyak lembur karena Selasa saya berangkat lagi ke Bali dan banyak sekali. Ya, semoga sehat terus, Prof. Ya, saya pamit dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Bahan saya kirim ke Mbak Herlin atau gimana? Ditunggu Bapak. Ya, bahan saya kirim ke Mbak Herlin ya. Ya, ditunggu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat istirahat. Saya kirim ke Terima kasih, Mbak. Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Bahan sudah saya WA ya ke Mbak Herlin ya. Iya, sudah diterima Bapak. Terima kasih. Belum saya share di situ sih, belum saya. Dari sini. Foto apa ini, Mah? Jadi Bapak Ibu, Sabtu depan kita offline di PSL ya. Nanti yang materi Prof Didi ditukar ke tanggal 11. Bapak ada nggak? Nggak ada. Saya udah pergi. Semoga nanti untuk materi Prof Didi diinfokan ulang ya. Iya. Bu Erlin, izin Bu, ada hibridnya kan Bu ya? Ada hibridnya. Waduh, pengen ikut soalnya yang orange nanti pas kalau saya pikir yang akhir kan ternyata maju ini tukeran. Iya Pak. Jadi boleh, mohon ya? maaf. Mungkin Bisa yang tanggal 11 itu praktikumnya Prof Marimin. Oh ya, siap. Ya. Tanggal 11 tetap offline juga ya berarti ya. Iya, tetap offline juga. Oh, Nah, cuman kita tanyakan lagi ke Prof Marimin ya, beliau bersedia offline atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak bersedia offline, kita online lagi. Gitu. Sebenarnya kan yang offline itu kita targetkan Prof Fauzi. Iya ini, waduh, maju ya, tapi. Ya. Nanti diinfokan lagi untuk jadwal penggantinya Pak Widi ya. Ya, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erlin. Terima kasih, Bu Erlin. Nanti materi kita share di GCR. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu Erlin. Terima kasih Bu Erlin. Erlin. Prof Didi.